Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studio Mas Lutfi, channel bagi kamu yang sedang belajar pemrograman, yang galau-galau masalah pemrograman, yang sampai sekarang itu kok puyeng nih saya. Kayaknya bahasa pemrograman itu kayaknya ribet amat ya gitu kan. Ya bagi kamu ribet, bagi orang yang belum bisa kayaknya gitu kan. Tapi kalau yang sudah bisa, mudah-mudah aja tuh. Itu logika konyol tuh Mas ya katanya gitu. Ya, oke, dalam video ini kita kayaknya mau belajar tentang variabel nih. Apa itu variabel? Ya, variabel itu kalau bahasa saya menjelaskan kepada teman-teman semua, itu merupakan sebuah kata atau penamaan yang kita tidak tahu nilainya itu secara pasti. Makanya kita butuh variabel. Sebenarnya kamu sekalian itu sudah pernah belajar yang namanya variabel semenjak kelas atau semenjak SD dulu gitu kan. Semenjak SD bagi kamu-kamu yang udah belajar matematika pasti dihadapkan dengan rumus rumus misalnya mencari luas segitiga. Nah, mencari luas segitiga. Ya, kalau saya tuliskan di sini mencari luas segitiga ya. Luas segitiga itu biasanya L sama dengan setengah dikalikan alas atau A dikalikan dengan tinggi. Nah, ini kira-kira yang pernah kalian pelajari pada saat kalian mengenyam bangku SD, SMP atau justru SMA. Ya, di dalam SMA rumusnya semakin luas gitu kan. Ada juga yang dikenal dengan rumus Pitagoras gitu kan, atau ya rumus kecepatan dan sebagainya yang memang pada saat itu saya kayaknya bingung ya. Bingung gimana sih cara menyelesaikan ini, makanya ribet lah pokoknya menurut saya gitu kan. Tapi saat ini kok lebih paham, ternyata menyesal kenapa nggak sekarang aja ya sekolahnya gitu kan, walaupun sudah lulus. Nah, oke teman-teman, saya balik lagi ke sini pembahasan luas L sama dengan segitiga setengah kali alas kali tinggi. Ya benar, L ini itu disebut dengan variabel, A disebut juga dengan variabel, dan T juga disebut dengan variabel. Artinya variabel ini hanya sebagai sebuah penamaan karena kita tidak tahu nilainya berapa untuk si L, nilainya berapa untuk A, dan nilainya berapa untuk T. Jadi dia fleksibel tergantung dari kasusnya seperti apa. Saya rasa kalau ketika kamu diberikan kasus untuk mencari luas, pastinya alas dan tinggi itu sudah diketahui. Nah, sehingga tahu itu L, misalnya L sama dengan setengah atau 0,5, ya kan? Dikalikan dengan alas, alasnya berapa? Oh, alasnya 10, dikalikan dengan T, T-nya berapa? T-nya adalah 5. Sehingga kalian tahu bakalan luas itu hasilnya seperti apa. Nah, ini semua namanya variabel. L, A, dan T itu juga namanya variabel. Makanya dalam dunia pemrograman, makanya saya katakan tadi lebih dari 50% kehidupannya itu dihuni oleh para variabel gitu. Nah, untuk itu untuk itu misalnya saya bahas dengan contoh di dalam Dart. Apakah Dart juga mengenal variabel? Ya, kita bahas dengan sebuah file baru. Di sini saya membuat file di dalam package bin, berarti saya klik kanan new dan saya pilihnya Dart file. Saya berikan adalah variabel. Ya, seperti biasa saya akan membuat satu metode utama di dalam sebuah Dart main. Ya, saya awali dengan sebuah nama atau variabel itu terdiri dari beberapa nilai ya. Ya, salah satunya adalah ada nilai number atau nilai number ya. Kemudian ada juga yang nilainya string. Kemudian ada juga yang nilainya boolean. Dan beberapa nilai-nilai yang lain. Tapi yang saya bahas adalah 3 ini yang lebih umum gitu kan, lebih umum. Kalau number ini pun pastinya variabel itu nilainya adalah nomor. Nilainya adalah angka. Sedangkan angka yang kita ketahui ada 2 jenis, yaitu angka secara angka bulat atau angka bulat atau bilangan bulat. Orang menyebutnya itu bilangan bulat, berarti di sini adalah integer. Dan juga angka yang pecahan. Nah, pecahan berarti di sini adalah double. Gitu ya. Jadi number itu ada 2 jenis. Ada yang integer dan ada double. Satu lagi teman-teman semua yang harus kalian ketahui di dalam pemrograman itu, dalam satu baris rumus, misalnya saya katakan tadi rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, ya kan, L ini. Maka di dalam satu
deretan ini itu disarankan menggunakan satu tipe atau satu jenis tipe data. Misalnya ya, misalnya saya tahu ini L ini bakalan nilainya adalah angka atau huruf. Sorry, angka atau nomor. Nah, angka atau nomor. Sedangkan A ini adalah angka atau nomor. T juga angka atau nomor. Maka ketika kalian atau ketika kamu memilih integer ke integer, maka di sini semua juga harus integer. Integer, integer, integer. Atau bilangan bulat, bilangan bulat. Nah, lantas saya sebelum membahas tentang bilangan bulat, kira-kira pada tahu belum bilangan bulat itu apa? Jadi begini teman-teman. Asbabul nuzulnya, bilangan bulat itu seperti apa? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak memiliki anak. Kenapa saya katakan tidak memiliki anak ya? Karena dia bulat. Bilangan bulat itu yang tidak memiliki koma. Dia tidak ada angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya saya berikan angka 1 ya angka 1 gitu. Kalau misalnya saya berikan angka 2 ya 2, berikan angka 3 ya 3. Jadi tidak ada ujungnya. Angka 1,5, angka 1,7, angka 1,3 itu tidak. Itu namanya bilangan bulat dan ini masuk dalam kelompok bilangan integer. Ya, integer atau kita menyebutnya adalah int, integer. Sedangkan untuk bilangan bulat itu berarti bilangan yang memiliki angka di belakang koma. Misalnya 1 ya, 1,0, 1,1, 1,5 dan seterusnya. Mas. Nah, kenapa Mas kok dikasih bukannya Mas tadi bilangnya koma, kenapa titik? Oke. Jadi begini teman-teman semua. Di dalam pemrograman itu adalah kebalikan di dalam Indonesia. Jadi ketika kita menyebutnya titik, maka di Indonesia itu adalah perumpamaan atau menandakan koma. Sedangkan di dalam kita memberikan koma, berarti di Indonesia itu adalah titik, gitu kan. Nah, makanya saya buat 1.0, berarti bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini itu disebut dengan bilangan double. Jadi bilangan pecah, kalau bilangan bulat berarti integer, kalau double berarti bilangan pecahan. Nah, ketika kalian menjumpai di dalam deretan rumus ini, maka dia harus menggunakan satu tipe. Ya, harus satu jenis. Nah, kalau nggak sejenis nggak mau dia. Ya, seperti halnya ibaratkan air dengan minyak, mereka tidak akan bisa bersatu loh bro, gitu. Ya, tapi kalau kamu, bagi yang kamu yang cewek ya, kamu yang cewek itu ya kayaknya kita masih bisa bersatu gitu, walaupun kita tidak lawan jenis gitu. Tapi bagi kamu yang memang sesama jenis, saya nggak mau, jijik. Wow gitu. Oke, tapi kalau di dalam pemrograman itu harus satu bilangan. Nah, katakanlah L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti kalau saya buat L sama dengan 0,5 dikalikan dengan alasnya misalnya 10, ya kan, dikali dengan 5, maka ini lebih tepatnya kita memilih bilangan double atau tipe double. Nah, kenapa double? Ya karena harus mengalah dong. Yang 10 mengalah, yang 5 juga mengalah. Kalaupun kita tulis 10, sejatinya ini adalah 10,0. Ini adalah 0. Yang penting kita kasih tahu bahwasannya dia adalah double. Gitu kan? Nah, di sini karena ada double sehingga mempengaruhi ini adalah double. Kalau di sini kamu double, sedangkan di sini kamu kasih integer, itu nggak nyambung, gitu, nggak akan bisa. Gitu. Oke, saya lanjut lagi. Itu perbedaan antara integer dengan double. Selanjutnya adalah tipe string. Kalau tipe string itu adalah tipe yang menampung nilai, yang nilai itu tidak akan melakukan proses matematika dan tidak akan pernah berupa hasil dari proses matematika. Itu string. Contohnya apa Mas ya? Contohnya namanya siapa? Namanya Bang Toib misalnya. Bang Toib tidak akan pernah melakukan proses matematika nama Toib itu. Pernah nggak kamu menjumlahkan nama Bang Toib dengan Sariem bakalan menjadi yang namanya Markona gitu? Nggak akan pernah bro gitu. Ya artinya nilai-nilai tersebut itu tidak akan pernah melakukan proses matematika atau bahkan menghasilkan nilai matematika. Kalau boolean simple aja, boolean itu menghasilkan dua nilai. Kalau nggak benar salah, kalau nggak true false. Nah, saya contohkan seperti ini pembuatan variabel. Var saya kasih nama misalnya adalah angka 1. Ketika angka 1 saya berikan nilai 10, maka angka ini sudah otomatis dideteksi oleh si program, dia angka 10. Nah, tapi dia masih bingung, 10 apa nih? 10 integer atau 10 double? Karena kita tidak memberikan spesifik. Gitu kan? Kita hanya memberikan var. Kemudian saya berikan lagi var angka 2 atau var nama.
Kalau var nama ini berarti nilainya adalah string. Kalau string pemberian nilai itu selalu diawali dengan tanda kutip. Misalnya nama saya, nih misalnya nama saya Mustafa Lutfi. Nah, seperti ini penulisan untuk string. Sehingga kalau saya menuliskan apapun yang di dalam tanda kutip, dia tidak akan diproses. Mas, bagaimana kalau saya menuliskan angka pakai tanda kutip? Misalnya, saya menuliskan angka 20. Ya, yang ditampilkan nanti 20. Tapi, lihat perbedaan seperti ini. Saya akan mencetak hasilnya. Mencetak tadi kan dengan cara print ya. Saya akan mencetak angka misalnya, angka 1. Ya. Terus saya jalankan, klik kanan, run variable, hasilnya bakalan 10. Ya, hasil ini dia kasih tahu bahwasanya itu adalah number. Saya juga akan menghasilkan nama. Ya kan? Atau mencetak nama. Ya. Kalau saya jalankan hasilnya ada 20. Nah, Mas, bagaimana kalau saya proses? Saya menambahkan angka 1 lagi ya. Variabel angka 2. Saya tulisnya 20. Terus saya mau memproses di sini adalah angka 1, saya jumlahkan dengan angka 2. Ya. Kalau saya jalankan, karena dia number, kita tidak tahu ya, wallahu alam, apakah dia integer atau double, karena kita tidak memberikan spesifik. Gitu kan? Kita tidak memberikan spesifik. Dia tetap bilangnya 30. Tapi kalau misalnya kamu buat seperti ini, ya, misalnya ini saya tulisnya dengan menggunakan tanda kutip. Tanda kutip. Benar yang ditampilkan tadi itu kalau saya menampilkan angka 1, tetap yang ditampilkan itu adalah 10. Contoh ya, saya jalankan ini. 10 benar. Tapi bagaimana kalau angka 1 dengan angka 2 saya jumlahkan? Sedangkan angka 1 dan angka 2 seperti halnya saya tadi, dia tidak bisa melakukan proses matematika. Dan dia juga tidak bisa menghasilkan proses matematika. Nah, kita lihat sekarang saya jumlahkan antara angka 1 dengan angka 2. Apa yang terjadi? Terjadinya adalah 1020, bukan 30 seperti halnya tadi. Ya. Kenapa? Kok iso ngono? Nah, kalau bahasa Acehnya itu pakai menan. Nah, karena di dalam string dia tidak akan pernah melakukan proses matematika. Maka dari itu tandanya string adalah pakai tanda kutip. Ya. Nah, tandanya pakai tanda kutip. Maka hal ini disebut dengan concatenation. Concatenation, ya, berarti menggabungkan, dia bukan memproses, gitu, menggabungkan. Nah, oke, saya balikkan lagi ke sini. Nah, itu ya, perlu difahami ya. Di sini saya balikkan lagi dengan nama. Tapi bagaimana kalau misalnya apa itu namanya, variabel dengan tipe string, dengan tipe nama itu, saya gabungkan dengan angka 2, hasilnya seperti apa? Dia bakalan error. Kenapa? Saya seperti hanya yang saya bilang tadi, dalam satu baris rumus itu tidak bisa ditambahkan dengan yang namanya rumus yang berbeda. Kecuali Anda menambahkan seperti ini. Berikut ini. Adalah angka atau ini umur saya. Misalnya saya mau menggabungkan ini umur saya. Itu nggak bisa seperti ini. Kalau mungkin di bahasa pemrograman yang lain bisa. Tapi kalau mau menggabungkan, mengambil nilai pada variabel angka 2 dengan digabungkan dengan string, maka penulisannya adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau ini saya jalankan, saya gabungkan, saya jalankan, hasilnya akan jadi bareng. Ini umur saya angka 2 gitu. Tapi bagaimana angka 2 ini menjadi variabel yang ditampilkan dari nilai yang di atas, maka kalian hanya menambahkan dolar. Nah, jadi dolar itu menandakan pemisah. Ini merupakan variabel dan ini merupakan sebuah kata-kata concate. Gitu. Jadi kalau saya jalankan jadinya adalah ini umur saya 20. Ketika saya mengubahnya jadi 40, ya, ketika saya ingin mengubahnya jadi 40, maka dia akan ditampilkan juga, ini umur saya adalah 40. Sorry. Saya tidak lupa membuat titik koma, ya kan? Ini umur saya adalah 40. Atau kalian juga bisa menambahkan seperti ini, pakai berkelit atau kurung kurawal. Nah, ini juga bisa. Ini juga merupakan
pemanggilan variabel, sedangkan variabel yang ditampilkan adalah nilai yang di atas. Saya lanjut lagi. Variabel yang sudah diinisialkan itu tidak bisa kalian sebutkan lagi. Contoh, saya membuat variabel angka 1. Angka 1 saya kasih nama 50. Ketika Anda sudah seperti ini, maka terjadi error. Pesannya apa? Pesannya adalah the name angka 1 is already defined. Artinya, angka 1 ini sudah kamu kasih ke saya gitu loh. Kamu sudah sudah kamu kenalkan. Kenapa kamu kenalkan lagi? Tidak bisa, kecuali begini. var itu menandakan memperkenalkan. Ketika kamu menuliskan angka 1 adalah 50, maka dia mengubah yang sejatinya angka 1 awalnya 10, kemudian dia melupakannya dan menggantikan dengan 50. Contohnya seperti ini. Saya akan mengakses angka 1 ya. Walaupun di atas, angka 1 ini logikanya sudah dikasih 10 ya. Dan di angka 2 ini dikasih 50. Dia akan berubah mencari nilai yang terbaru. Nah, ini adalah sifat variabel. Nah, seperti itu. Atau selanjutnya, saya akan begitu juga untuk nama. Nama. Saya menuliskan di sini namanya adalah Muhammad Thoib. Kol-kolah dia. Muhammad Thoib. Seharusnya saya tampilkan nama, saya jalankan, run. Ini umur saya adalah Muhammad Thoib. Bukan lagi Mustafa Lutfi. Kenapa? Karena di dalam satu variabel ini hanya menampung satu deretan data. Ya, satu deretan data saja, dan yang dibaca adalah data terakhir daripada barisan itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas untuk yang tipe boolean. Berarti misalnya saya tulisnya variabel istua misalnya. Istua berarti hasilnya adalah true. Ya, hasilnya adalah true atau false. Jadi nilainya itu kalau nggak true ya jadinya false. Istua. Maka kalau saya tampilkan, misalnya adalah istua. Istua. Saya tampilkan aja istua. Istua. Oke, sorry. Jadi boolean itu tidak bisa ditampilkan. Dia hanya nanti digunakan untuk membuat sebuah kondisi. Nah, gitu ya. Jadi true dan false ini hanya ada nilai 2, true atau false. Nah, ini merupakan tipe boolean. Jadi seperti itu teman-teman, untuk memperkenalkan variabel di dalam pemrograman Dart, kalian harus memberikan awalan var, ya, variabel. Barangkali seperti itu. Dan kalian tidak bisa memperkenalkan variabel yang sama dalam satu program ini, dalam satu file ini tidak bisa. Tapi kalau kamu sebutkan lagi di sini boleh, ya. Ini kan dalam satu folder. Saya sebutkan variabel di sini dengan nama misalnya. Kemudian saya sebutkan di sini lagi dengan nama. Itu boleh. Kenapa? Karena dengan file yang berbeda. Ya, dengan nama yang berbeda. Oke, seperti ini kita belajar variabel untuk memperkenalkan variabel. Nah, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada pertanyaan silakan di komen di video ini. Nah, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan sampai jumpa di video saya setelahnya atau selanjutnya. Bye-bye.